Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Maulana, NIM A1N1 Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sololo. Baiklah, saya di sini akan sedikit memaparkan mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Adapun yang pertama, bab 1, proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Adapun latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia ialah yang pertama, runtuhnya kekasaran Romawi, di mana daerah kekuasaan Romawi meliputi Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Yang kedua, perang salib atau perang suci. Perang salib merupakan perang antara orang-orang Eropa melawan orang Turki dan orang Muslim, di mana orang Kristen menyebut perang ini sebagai perang salib, sedangkan orang Muslim menyebut ini merupakan perang suci. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perang salib, yang pertama itu dilarangnya para peziarah-peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Yang kedua, ingin merebut kembali Spanyol yang telah 7 abad dikuasai oleh dinasti Umayyah. Yang ketiga, Paus Urbanus berusaha untuk mempersatukan kembali gereja di Romawi Timur, seperti di Konstantinopel, Yerusalem, dan Alexandria. Yang kedua, sistem tanam paksa. Faktor yang melatar belakangi terjadinya sistem tanam paksa di Indonesia adalah kurangnya pemasukan keuangan oleh pemerintah Belanda. Akibat pengaruh Belanda digunakan untuk kebutuhan militer, di mana peperangan ini terjadi antara Belgia pada tahun 1830 dan Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Adapun akibat dari sistem tanam paksa ini yaitu munculnya kerja rodi, di mana rakyat pribumi dipaksa untuk bekerja tanpa digaji upah yang sangat layak. Yang ketiga, bab 3, sistem politik ekonomi liberal. Pada tahun 1800, Indonesia dengan model imperialisme kuno, di mana dikeruk kekayaannya saja. Yaitu sejak saat itu diterapkan operator politik, yaitu politik terbuka terhadap modal-modal asing swasta. Pelaksanaan politik pintu terbuka tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem politik ekonomi liberal. Bab keempat, politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda memegang tanggung jawab bagi kesejahteraan pribumi. Adapun tujuan politik etis atau politik balas budi adalah rasa terima kasih pemerintahan Belanda kepada rakyat pribumi, di mana politik ini bermaksud sebagai bentuk balas budi terhadap rakyat pribumi. Adapun yang keempat, bab 5, depresi ekonomi dunia. Depresi besar atau zaman Malaysia adalah sebuah peristiwa menurunnya tingkat ekonomi secara drastis pada tahun 1920. Volume perdagangan internasional berkurang drastis, yaitu pendapatan perseorangan, pendapatan pajak, hingga harga dan keuntungan. Bab ke-6, gerakan resistensi di Jawa abad ke-19. Pada bab ini membahas tentang lingkungan sosial historis awal abad 20 dan Saminostophobia. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.